Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa sebagai orang percaya, kita adalah warga sorga yang masih tinggal di dalam dunia ini. Dan bagaimanakah sebagai warga sorga kita menghidupi kehidupan yang masih di dunia ini? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang-orang percaya ini hidup di dalam dua dunia. Pertama, kita hidup di dalam dunia sebagai warga dunia ini. Kedua, pada saat yang sama, kita ini hidup di dalam Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, hidup di dalam dunia selain berbicara lokasi di mana kita hidup, juga berbicara bahwa kita ini memiliki relasi-relasi dengan apa yang ada di dunia ini. Seperti kita memiliki relasi dengan pemerintahan negara tentunya. Atau kita memiliki relasi dengan lembaga-lembaga manusia. Dan yang pasti kita berada di dalam wilayah negara, maka kita berada di dalam peraturan-peraturan negara. Dan yang lainnya, saudara. Tapi saudara-saudara, Yesus berkata bahwa orang-orang percaya ini memang bukan dari dunia. Dan bukan milik dunia. Namun orang percaya diperintahkan Tuhan masuk ke dalam dunia ini. Saudara, pertanyaannya adalah, bagaimanakah orang percaya harus hidup? Apakah orang percaya yang disebut sebagai warga sorga ini harus selalu menjadi oposisi dengan apapun yang di dunia ini? Saudara, kita tahu, ada kelompok-kelompok tertentu, saudara, yang selalu mencanangkan perseteruan dengan pemerintah yang berkuasa. Dan perseteruan itu dianggap sebagai sebuah perang suci. Saudara, kita menemukan bahwa kelompok-kelompok ini bukan hanya satu kelompok. Ada kelompok-kelompok yang bermacam-macam yang mempunyai sikap yang seperti itu. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka dengan licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimanakah pemimpin-pemimpin agama, mereka memakai orang-orang tertentu untuk memata-matai Tuhan Yesus, lalu menyiapkan jerat bagi Tuhan Yesus. Dan salah satu pertanyaannya adalah apakah mereka boleh membayar pajak kepada kaisar? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat menjerat. Mereka tidak suka dengan pemerintahan Romawi karena pemerintahan Romawi menjajah akan bangsa Israel. Dan tentu saudara, karena mereka tidak menyukai pemerintahan Romawi, mereka pun tidak setuju untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Disitulah saudara, mengapa orang-orang Yahudi benci kepada pemungut cukai. Selain pemungut cukai juga seringkali mencari keuntungan dari pajak yang mereka ambil daripada rakyat Israel. Tapi pemungut cukai dianggap sebagai kaki tangan daripada pemerintah Romawi. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, para pemungut cukai termasuk di dalam kelompok orang berdosa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, warga negara sorga
tetap mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara di dunia ini. Saudara, pertanyaannya daripada orang Yahudi, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Maka Tuhan berkata, mari perlihatkan 1 dinar. Tulisan siapa di dalam uang dinar itu? Dan dikatakan gambar dan tulisan kaisar. Maka Tuhan berkata, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, sebagai warga negara di dunia ini, kita mempunyai kewajiban kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Meskipun kita adalah orang-orang yang disebut keluarga negaraan sorga. Itu dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maksud bagian firman Tuhan ini adalah, saat kita percaya Tuhan Yesus, saudara dan saya menjadi warga sorga. Karena engkau dan saya sudah diselamatkan dan sudah memiliki kepastian masuk ke sorga. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak berarti bahwa saudara dan saya tidak punya kewajiban sebagai warga negara, di bangsa, di masyarakat kita. Saudara dan saya punya kewajiban itu. Bagaimana kita boleh berperilaku, bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita, bagaimana kita membangun negara kita, bagaimana kita tunduk kepada peraturan-peraturan negara kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, kita punya kewajiban yang perlu kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai orang Kristen, janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif, tapi marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan bangsa dan negara kita. Memperhatikan kebutuhan masyarakat, memperhatikan tetangga dan kawan-kawan kita dan orang-orang lain. Sehingga kita boleh memberikan sumbangsi bagi negara dan bangsa kita. Saudara, ini adalah yang Tuhan kehendaki. Mari kita menghidupinya. Yang kedua, saudara sebagai orang percaya, seluruh sikap, perkataan, dan tindakan kita merupakan ekspresi bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan berkata, gambar dan tulisan siapa yang ada di dalam dinar itu? Yaitu gambar dan tulisan kaisar. Maka dengan uang itu engkau wajib mengembalikan pajak kepada kaisar. Tetapi apa yang wajib engkau berikan kepada Allah, berikan kepada Allah. Saudara, Tuhan mau mengatakan kepada kita, engkau dan saya ada di dalam gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, yang wajib kita lakukan adalah menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh kita berhutang kepada Tuhan. Apa yang menjadi hutang kita? Yaitu Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita. Dan kita patut menyatakan kemuliaan itu. Sebagai orang percaya, kita diciptakan baru di dalam Yesus Kristus supaya mengembalikan gambar dan rupa Allah itu dalam hidup kita. Saudara, mari di tengah-tengah dunia ini, di tengah masyarakat, di tengah-tengah negara ini, sebagai orang percaya, mari menyatakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita punya kewajiban bagi bangsa ini. Memberi sumbangsi. Namun kita punya kewajiban di hadapan Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Itulah fungsi orang-orang percaya di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau memetraikan firman-Mu. Kami dipahami untuk memahami orang lain. Kami diterima oleh Tuhan untuk kami menerima orang lain. Dan kami ditempatkan di berbagai tempat untuk menjadi berkat. Kami tidak eksklusif, kami sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan-Mu.
Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami pertolongan supaya kami berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.